Dua pengungsi letusan Gunung Kelut meninggal dunia dan ribuan pengungsi telah memenuhi posko-posko pengungsian. Kawasan Malioboro diselimuti debu Gunung Kelut. Candi Prambanan dan Borobudur ditutup. Dapat hadiah mobil dari Tubagus Hairi Wardana, Jennifer dan diperiksa KPK. Halo, selamat petang saudara. Informasi hari ini akan juga kami lengkapi dengan siaran langsung terkait perkembangan letusan Gunung Kelut. Bersama saya Boy Baka Maruginting, inilah Liputan 6 Petang. Ya saudara, letusan Gunung Kelut secara langsung memang tidak menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Namun belasan warga Kediri, Jawa Timur terluka akibat jatuh saat membersihkan atap rumah dari abu letusan. Satu orang bahkan dilaporkan tewas akibat jatuh dari genteng. Sekitar 18 warga dilarikan ke Rumah Sakit Baptis di Kediri, Jawa Timur karena terjatuh saat membersihkan atap rumah dari semburan abu Gunung Kelut. Abu vulkanik merusak material atap hingga atap pun runtuh saat dibersihkan. Sebagian dari korban bahkan berusia lanjut. Mereka menderita berbagai luka di bagian tubuh, bahkan seorang korban dilaporkan tewas setelah terjatuh dari atap. Hingga kini belasan korban masih mendapat perawatan di rumah sakit. Dari dampak akibat gunung meletus sehingga kan genteng-genteng itu pada banyak pasir itu mereka kebanyakan jatuh karena membersihkan genteng. Jadi itu ada yang patah tulang, ada yang luka, ada yang cedera parah, kemudian ada yang sakit. Memang letusan Kelut tadi malam menyemburkan abu yang menyelimuti Kediri, Jawa Timur hingga lebih dari 5 cm tebalnya. Hujan debu menyebabkan teras rumah dan masjid di kota ini roboh tidak kuat menahan debu. Warga pun bergotong royong menyingkirkan abu Gunung Kelut yang menutupi jalan. Debu dan pasir di jalan raya membuat jalanan sulit dilalui karena licin. Selain itu, hujan debu memerihkan mata dan mengurangi jarak pandang. Pengguna jalan pun dituntut ekstra hati-hati. Akibat letusan Gunung Kelut ini, seluruh sekolah di Kediri diliburkan. Di Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan penanganan bencana berjalan cukup baik karena warga bersedia mengungsi dengan cepat. Namun akibat arah angin, hujan debu meluas ke berbagai daerah lain. Arah anginnya itu juga yang 1.500 meter itu ke arah timur laut, terus yang 5.000 ke atas itu ke arah barat. Jadi begini anunya, lu kok bisa nyebar ke sana kemari, ternyata arah angin yang begitu. Akibat hujan debu yang mengganggu penerbangan di berbagai kota itu, upaya pendistribusian masker dan berbagai bantuan lain terhambat. Sejak meletus tadi malam, Gunung Kelut masih mengeluarkan sejumlah letusan kecil. Hingga kini, status awas masih diberlakukan dengan area dalam radius 10 km dari puncak Kelut harus dikosongkan. Tim Liputan SCTV melaporkan. Sementara di tempat pengungsian, 2 pengungsi letusan Gunung Kelut meninggal dunia. 5 pengungsi lainnya jatuh pingsan dan 5.000 pengungsi kini telah memenuhi posko-posko pengungsian di Kota Malang, Jawa Timur. Mereka ditampung di lokasi aman sekitar 25 km dari pusat letusan Gunung Kelut. Tidak peduli lagi dengan debu yang bertebangan. Tidak peduli lagi dengan jarak pandang yang terbatas hanya 2 meter saja. Satu persatu warga harus segera dievakuasi. 5.000 warga yang tinggal di wilayah terdekat pusat letusan Gunung Kelut harus segera diungsikan. Berbekal alat dan transportasi seadanya, warga Kecamatan Ngantang, Kesambon, dan Selorjo dibawa tim penanganan bencana ke tempat aman. Kita berupaya bagaimana kita semaksimal mungkin mengangkut korban atau masyarakat yang masih ada di 3 desa yang di atas. Sayang, tidak semua korban erupsi Kelut bisa bertahan. Saat akan dibawa ke posko pengungsian Pujon, 5 warga jatuh pingsan. Suhu panas disertai tebalnya debu membuat pernafasan terganggu.
Tabung oksigen tidak cukup membantu hingga para korban terpaksa dilarikan ke puskesmas terdekat. Pagi tadi, 2 pengungsi bahkan meninggal dunia akibat gedung pengungsian di Ngantang, Malang roboh. Sebagian korban kelut di Kediri bahkan bingung, tidak tahu harus kemana untuk berlindung. Hujan kerikil dan debu membuat warga Kediri panik dan berlarian tanpa arah hingga puluhan kilometer. Mereka akhirnya terpaksa keluar desa menuju wilayah Jombang untuk meminta perlindungan. Hujan batu sana, hujan batu ya takut rumahnya roboh. Berapa ratus warga? Sampai saat ini terdata 110 orang dan informasi masih ada yang sedang dalam perjalanan ke sini ya, nanti kita tahu. Sebagian pengungsi mencari perlindungan, namun sebagian yang lain ternyata nekat kembali ke kampung halaman. Pengungsi asal desa Nglegok, Blitar memilih pulang ke rumah karena khawatir meninggalkan harta benda. Padahal jarak rumah mereka hanya 10 km dari Gunung Kelut. Ya takut, semalam hujannya batunya seperti itu. Kalau misalkan ini kembali ke rumah ini kalau takut kenapa Bu? Ya memikirkan yang di rumah, ya membersihkan rumah. Mereka seakan tidak peduli lagi dengan letusan susulan, meskipun sewaktu-waktu bisa kembali datang. Tim Liputan 6 melaporkan. Hujan abu dampak erupsi Gunung Kelut di kota Kediri, Jawa Timur meluas hingga menyentuh sejumlah kota di wilayah Jawa Tengah seperti Solo, Magelang, dan Yogyakarta. Akibatnya aktivitas warga terganggu menyusul derasnya hujan abu. Bukan itu saja, kota Solo dinyatakan lumpuh. Lokasi wisata Candi Borobudur dan Prambanan pun ditutup sementara untuk para pengunjung. Beginilah pemandangan di jantung kota Yogyakarta, kawasan Malioboro. Abu putih menyelimuti Malioboro bak salju tebal. Hujan abu erupsi Gunung Kelut memaksa para pedagang maupun pemilik toko termasuk di Pasar Beringharjo untuk tidak beroperasi. Hujan abu yang terjadi sejak dini hari hingga Jumat siang menebal hingga sekitar 5 cm. Para pedagang termasuk di Pasar Beringharjo berharap penguasa wilayah Yogyakarta segera turun tangan. Mengenai bukanya belum tahu, mungkin menunggu kestabilan kondisi keadaan jalannya, nanti kalau udah nggak berdebu mungkin baru buka. Kota Solo pun tidak luput dari terpaan hujan abu Kelut. Akibatnya di pagi hari jarak pandang kurang dari 3 meter. Wali Kota Solo menginstruksikan Dinas Pendidikan setempat meliburkan kegiatan belajar untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, menyusul hujan debu yang tak kunjung reda. Kondisi Solo lumpuh, jadi di jalan-jalan jarak pandang itu tidak lebih dari 2 meter. Jadi karena kabut debu yang dilewati oleh kendaraan yang lalu lintas, lalu lalang ini kan akan mempengaruhi debu itu kan berhamburan kembali. Dan menjelang siang, 7 unit tangki air dikerahkan untuk membersihkan debu yang menyelimuti jalanan, diantaranya ruas protokol. Satu persatu dari 72 stupa di lantai paling atas dan stupa induk Candi Borobudur dipasangi terpal plastik. Lantai di tingkat 7 pun juga diselimuti terpal. Menurut petugas Balai Konservasi, langkah ini untuk menghindari derasnya hujan abu yang mengguyur di kawasan Borobudur dan Magelang. Ini kalau sampai masuk ke pori-pori apa Pak, terdapat aja Pak? Ke depan karena kan dia kan sifatnya asam. Abu kan asam akan mempengaruhi proses pelapukan batu. Demikian pula pengelola Taman Wisata Candi Prambanan di Sleman. Debu vulkanik dengan ketebalan 2 cm menyelimuti bangunan candi utama dan bebatuan candi. Pengelola pun menutup taman wisata ini untuk sementara waktu, karena dikhawatirkan beresiko untuk keselamatan pengunjung dan konservasi candi itu sendiri. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Letusan Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur ternyata berdampak hingga ke sejumlah wilayah di Jawa Barat. Hujan abu vulkanik yang menyebar hingga ke kota Garut dan Bandung memaksa warga mengenakan masker agar tidak terserang penyakit pernafasan. Abu letusan Gunung Kelut juga menyebar hingga Kabupaten Garut, Jawa Barat. Abu vulkanik yang turun sejak pukul 9 pagi tadi terlihat menempel dan mengotori sejumlah kendaraan serta mengganggu pernafasan. Sebagian warga mulai mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan karena abu vulkanik mulai mengganggu pernafasan dan membuat jarak pandang terbatas.
Wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat juga tak luput dari hujan abu vulkanik erupsi Gunung Kelut yang mulai menyebar sejak Jumat siang. Meskipun abu vulkanik yang turun tidak terlalu tebal namun dapat membahayakan kesehatan warga. Pemerintah daerah setempat pun mengeluarkan himbauan agar warga menggunakan masker jika beraktivitas di luar ruangan. Puskesmas di setiap desa pun disiagakan sebagai langkah antisipasi dampak buruk dari debu vulkanik yang menyebar. Ya, saudara, petugas pemadam kebakaran di Surabaya, Jawa Timur mulai membersihkan jalanan dari tumpukan debu letusan Gunung Kelut. Di Madiun, anggota TNI bahu-membahu warga membersihkan masjid yang akan digunakan untuk sholat Jumat. Dari Jakarta, Kapolri memerintahkan jajaran kepolisian di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu warga korban letusan Gunung Kelut. Petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya, Jawa Timur mulai membersihkan jalanan dari debu vulkanik Gunung Kelut untuk menghindari terjadinya kecelakaan dengan menyemprotkan air. Polisi juga meminta pengendara berhati-hati karena jalan tertutup debu dan licin, sementara jarak pandang terbatas. Pengguna jalan juga diminta untuk memakai masker agar tidak mengganggu pernafasan. Di Madiun, Jawa Timur, anggota TNI bersama warga bekerja bakti untuk membersihkan jalan. Mereka juga membersihkan masjid yang akan digunakan untuk sholat Jumat. Sebelum dibersihkan, abu disemprot menggunakan air agar tidak berterbangan. Sementara untuk membantu warga, Kapolri memerintahkan personil polisi di 3 wilayah, yakni Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk terjun membantu warga menanggulangi dampak letusan Gunung Kelut. Kita sudah mendorong di radius 10 km dari puncak. Itu anggota kita sudah standby untuk membantu masyarakat di sana, dan kita juga sudah mendirikan tenda 18 titik. Letusan Gunung Kelut juga membuat sekolah-sekolah di berbagai daerah diliburkan, salah satunya di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluruh sekolah hari ini ditempel papan pengumuman bahwa sekolah diliburkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan para siswa dan mengantisipasi terjadinya letusan susulan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan para siswa dan mengantisipasi terjadinya letusan susulan. Tim Liputan 6 melaporkan dari berbagai daerah.